Dengan kesadaran teman-teman itu untuk membangkitkan saya kembali, karena saya memang dalam keadaan dibutuhkan untuk membuat workshop fotografi, sekolah fotografi dan segala macam. Dan kemudian ada kebutuhan teman-teman untuk mengumpulkan karya saya. Saya bilang waktu itu coba dicari dulu di Google, dicari di Google. Dan beberapa memang karya foto saya itu selalu membuat kontroversi. Ada banyak karya foto saya kontroversial, termasuk juga karya foto ini. Karena karya foto ini kalau biasanya atau umumnya orang motret Prambanan itu mereka latar belakangnya Merapi, Mas. Tapi karena saya pengen lain daripada yang lain, kemudian terjadilah foto ini dengan latar belakang Sumbing, Gunung Sumbing, yang itu membutuhkan effort yang tidak mudah karena haze dan segala macamnya itu harus kami ukur sedemikian rupa. Dan kemudian kapan foto itu didapati ada di webnya Hotel Tentrem itu di bulan November, Mas. Ketika teman-teman sedang cari tadi itu, loh, ini fotomu wis sudah ada di Hotel Tentrem, udah kaya dong, kata teman-teman gitu, ejek-ejekan seperti biasa. Tapi kemudian saya bilang, loh, itu tidak ada izin dan tidak pernah juga menyampaikan permohonan apapun kepada saya. Kemudian di tanggal 3 Desember itu saya melakukan laporan polisi di Polda DIY 3 Desember 2024, dan kemudian saya susul di tanggal 23 Desember 2024 itu membuat somasi. Somasi saya kirimkan ke pihak Tentrem dan kemudian diterima dengan baik oleh pihak Hotel Tentrem. Dalam beberapa klausul yang ada di dalam tuntutan somasi tersebut, hanya satu yang mereka penuhi. Jadi mereka hanya memenuhi take down saja. Dan itu pun saya duga juga ada hal-hal yang mereka mau sembunyikan atau bahkan ada upaya menghilangkan barang bukti. Saya tidak takut dengan itu. Karena memang laporan sudah saya buat di tanggal 3 Desember di 2024. Dan kemudian di tanggal 27 Desember mereka menjawab somasi saya itu tidak ada permintaan maaf, tidak ada upaya komunikasi lanjutan dan lain-lain. Dan saya pikir itu sebagai bagian dari itikat buruk mereka. Maka oleh itu, seperti apa yang ada di dalam somasi tersebut, kalau tidak itikatnya tidak baik dan tidak dipenuhi semua tuntutan saya yang ada di somasi tersebut, maka saya akan lanjutkan itu dalam proses pidananya. Dan kemudian proses pidana itu masih berlanjut sampai sekarang, dan mudah-mudahan polisi masih menjalankan itu dengan amanah. Gitu. Berarti tanggal 27 Desember itu komunikasi pertama dan terakhir sampai sejauh ini ya? Ya. 27 Desember itu komunikasi pertama, bukan pertama, tapi yang terakhir. Karena yang pertama tanggal 23 Desember. Dan kemudian pagi ini tadi, saya agak terkejut memang dengan pemilik dari Hotel Tentrem atau juga pemilik dari Sido Muncul, Bapak Irwan Hidayat menghubungi saya secara langsung. Beliau menyampaikan bahwasanya mencoba untuk beritikat baik. Tapi dari apa yang beliau sampaikan, jujur saja saya agak menyaksikan hal tersebut karena tidak dibarengi dengan tidak dibarengi dengan tindakan-tindakan yang real. Karena itu kemudian konferensi pers ini saya tetap minta tolong ke teman-teman LBH untuk tetap melanjutkannya. Dan kalaupun kemudian satu waktu ada restoratif justice atau segala macam itu, seperti yang juga saya sampaikan ke Bapak Irwan Hidayat, tujuan saya tidak melulu uang. Sungguh saya sampaikan itu ke beliau. Sungguh saya sampaikan per telepon tadi bahwasanya tujuan saya tidak melulu uang, tapi lebih bagaimana mengedukasi agar pihak teman-teman pekerja seni fotografi itu merasa punya perlindungan hukum seperti yang disampaikan tadi, ada teman Kumham menyampaikan itu, dan juga agar para pengusaha ini tidak dengan mudah atau tidak dengan gampangnya atau tidak meremehkan karya fotografi begitu.
Kalau dalam somasi itu poinnya apa aja? Somasi itu poinnya satu, itu agar mereka melakukan take down atau menghentikan pemakaian karya foto. Kedua, somasi tersebut meminta permintaan maaf mereka. Ketiga, somasi tersebut meminta ganti rugi sejumlah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Kemudian keempat, apabila tuntutan dalam somasi tersebut tidak dipenuhi secara tuntas, maka saya akan melakukan konferensi pers, saya akan melanjutkan upaya pidana dan seterusnya, gitu. Jadi dalam somasi tersebut sudah saya sampaikan juga bahwasanya kalaupun itu tidak dipenuhi secara tuntas, maka saya akan melakukan upaya lanjutan, gitu. Oke, Mas Daniel, LBH tuntutannya apa? Kalau kami seperti apa yang dituntutkan oleh Mas Matra gitu, semua tuntutan yang dalam somasi itu harapannya bisa dipenuhi gitu. Yang kedua juga kami berharap advokasi ini juga menjadi momentum atau ajang untuk konsolidasi kawan-kawan pekerja seni lah ya, agar kedepannya mungkin kita bisa lebih solid lagi, karena saya yakin bahwa di banyak kesempatan, di banyak tempat dan di banyak aktor itu hal-hal seperti ini terjadi gitu. Mas Daniel dari LBH itu ancaman hukumannya apa? Kalau kita baca di undang-undang tadi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, pelanggaran terhadap komersialisasi fotografi itu ancaman pidananya 4 tahun dan atau denda, saya nggak lupa dendanya, tapi ada ancaman pidana dan ancaman denda. Kayak gitu. Oke, baik, dari LBH siap ya Mas untuk melanjutkan ini ke proses hukum? Tentu kalau dari kita siap untuk melanjutkan ini gitu. Pertama ya itu tadi mengupdate ke pihak kepolisian. Yang kedua, kalau berdasarkan peraturan perundang-undangan masih ada upaya lain gitu, misalnya upaya perdata dan lain sebagainya. Kemudian juga kita akan menggalang solidaritas dari teman-teman pekerja seni. Terima kasih Mas.